kita akan membahas mengenai kontrol yang ada di ISO 27001 ya. Ada sekitar 133 kontrol. Ada 39 kontrol objektif. Kalau yang dimaksud dengan kontrol objektif adalah yang A51 itu adalah kontrol objektif. Ya. Kemudian detailnya itu A511 itu adalah kontrol. Ya, jadi harus bisa dibedakan apa itu kontrol, apa itu kontrol objektif. Ya. Jadi contoh kontrol objektif A5.1 ini berbicara masalah information security policy. Ya. Objektifnya atau targetnya apa sih? Kontrol tersebut adalah untuk memprovide manajemen, perintah dari manajemen dan support mengenai information security terkait terhadap business requirement. Ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, tujuannya kita mengimplementasikan ISO 27001 ini adalah tujuannya adalah bagaimana agar bisnis berjalan dengan baik. Ya. Jadi makanya diperlukan adanya beberapa policy. Nah, policy ini seharusnya pada waktu Bapak menetapkan policy harusnya mengikuti terkait terhadap misi dan visinya organisasi di dalam memprotek informasi. Ya. Misinya apa sih? Visinya apa sih? Nah, kemudian apa sih yang mau kita protek? Itu harusnya polisinya berbicara ke sana. Contoh, kita ingin memprotek data di dalam ruang server. Berarti kita harus punya policy terkait bagaimana cara kerja di ruang server, bagaimana mengakses ke ruang server. Karena itu yang kita protek. Ya. Kan misinya adalah supaya tidak terjadi insiden, dalam hal ini tidak terjadi kehilangan informasi di ruang data center. Ya. Jadi seharusnya kita bisa membuat policy terkait terhadap bagaimana kita bekerja di data center, bagaimana kita akses ke data center, ya, tertuang dalam policy. Nah, biasanya policy itu ngomongnya general. Tadi yang saya bilang bahwa policy itu kan sifatnya direction ya, nyuruh gitu loh. Jadi policy itu sifatnya yang menyuruh. Kebijakan itu sifatnya nyuruh. Untuk bekerja di ruang server harus A, B, C, D, E, F harus gitu ya. Berbeda dengan prosedur ya. Jadi harus dibedakan antara policy dengan prosedur. Kalau policy atau kebijakan itu nyuruh, sifatnya nyuruh gitu. Maka sifatnya general. Sedangkan prosedur itu adalah how to-nya. Bagaimana supaya kebijakan itu berjalan. Jadi ini yang bisa dibedakan antara kebijakan dengan prosedur. Jangan dicampur adukan ya antara prosedur sama kebijakan. Contoh paling gampang adalah kebijakan masuk ke ruang server. 1. Harus menggunakan akses card. Personel ataupun person yang masuk ke dalam ruang server harus mempunyai akses card. Kedua, tidak boleh menggunakan sepatu dari luar. Berarti disiapkan apa? Disiapkan sendal atau apa yang bisa sama. Ketiga, apalagi selain akses untuk bekerja di ruang data center, tidak boleh membawa foto, ya. Itu kan kebijakan kan semuanya kan. Jadi kebijakan itu semuanya direction gitu, menyuruh orang untuk nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itulah kebijakan. Ya. Nanti detailnya ada di detail pekerjaannya ada di prosedurnya gitu. Pada waktu saya mau masuk ke ruang data center dan ingin melakukan modifikasi tentang server A misalnya, prosedurnya apa? 1. Meminta kunci kepada orang yang ada di sana, kemudian membuka pintu rack, memasukkan user dan password. Nah, itu kan prosedur kan ngomongnya kan? Ya, itu bisa dibedakan. Oke, yang kontrol yang pertama itu mengenai information security policy document yang tadi saya sampaikan ya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau kita berbicara ISO 27000 ini kita banyak berbicara policy, kebijakan gitu. Dan karena kebijakan itu biasanya yang meng-approve, yang menyetujui adalah
manajemen otomatis yang bawahnya akan mengikuti kebijakan-kebijakan tersebut. Ya. Oke, kebijakan tersebut seperti tadi disampaikan di standarnya bahwa sebuah informasi security dokumen harus di-approve oleh manajemen. Ya. Kemudian dipublish dan dikomunikasikan ke employee dan ke external parties. External parties ini contohnya adalah siapa saja sih external parties? Third party, vendor, siapa lagi? Mungkin ada customer, itu external parties juga kan? Ya. Siapa lagi? Grup, misalnya grup dalam hal ini adalah pemerintahan, orang pemerintahan yang ingin datang ke Bapak, ya, harus kita kasih tahu kan polisi-polisi itu. Oke, kemudian permintaan kontrol keduanya adalah bahwa policy harus selalu direview secara reguler. Ya, harus punya aturan main bahwa policy harus review dari policy itu reguler. Ada nggak yang nggak efektif dalam policy itu? Ada yang kurang nggak? Kita harus review. Ya. Dulu mungkin masuk ke ruang data center boleh pakai sepatu dari luar, boleh masuk gitu kan. Tapi ternyata bukan masalah clean-nya ya, tetapi kotoran itu kan bisa masuk ke dalam komputer ya atau server yang ada di sana. Akhirnya dirubah policy itu bahwa pada waktu masuk ke ruang data center sepatu dari luar tidak boleh dibawa masuk. Nah, itu harus review secara reguler dengan tujuan bahwa ada sih yang nggak efektif, ada apa sih yang kurang, apa sih yang perlu kita improve, itu tujuan dari review. Oke, kemudian kita ke A6 ya, ini A6 harusnya A6 dulu ya, bukan A7. Oke, saya langsung ke aneksnya saja, mungkin aneks yang di buku bisa Bapak dan Ibu buka ya, atau yang kemarin sudah saya bagikan melalui USB mungkin bisa dibuka juga ya. A6 ini berbicara, kontrolnya adalah berbicara internal organization. Siapa sih Pak internal organization? Internal organization itu adalah ya orang atau personel yang involved ke dalam sistem tersebut ya. Nah, yang pertama di kontrol A611 diminta adanya komitmen dari manajemen terkait terhadap information security. Nah, siapa sih top manajemen yang ada di sini? Ya, kalau kita ngomong DSI, top manajemennya siapa? Ya direkturnya berarti ya. Berarti perlu komitmen dari direktur untuk mengimplementasikan IS ini. Ya. Kemudian 612 mengenai information security coordination. Ya, maksudnya adalah Bapak dan Ibu sekalian harus punya yang namanya organisasi information security. Ya. Sudah pernah ada yang tahu belum struktur organisasi security informasi seperti apa? Biasanya yang paling atas itu adalah Chief Security Executive Officer, itu yang paling atas. Kemudian di bawahnya adalah Security Officer. Nah, security coordination ini seharusnya adalah mewakili setiap departemen yang ada. Nah, kalau Bapak punya 4 departemen, ya seharusnya nanti ada 1 koordinator dan di bawahnya adalah 4 security officer yang membantu si koordinator tersebut. Karena nggak mungkin kalau 1 security officer dengan kapasitas yang besar DSI seperti ini dia mau handle semua departemen, saya rasa nggak mungkin ya, nggak akan efektif. Makanya seharusnya ada 1 security coordinator yang membawahi security officer tadi. Ya, itulah komite security-nya gitu. Mewakili setiap departemen supaya nanti ada pelaporan dari setiap departemen, ada insiden apa, ada risiko baru apa yang ada di sana, ya, apa yang perlu diimprove kontrolnya kan ada di sana semua. Ya. Atau kalau di ISO 9000 ada yang mengenal namanya MR mungkin ya, manajemen informatif. Nah,
kan setahu saya di sini manajemen representatif harus dibagi lagi ya. Ada yang untuk fakultas ini, manajemen representatifnya sendiri, ini sendiri ya. Nanti berkoordinasi dengan koordinator manajemen representatif, ya sama lah ya seperti itu. Dan tugas dari Information Security Coordinator dan juga Security Officer tadi juga harus jelas ngapain aja sih mereka yang terkait terhadap pengamanan informasi. Tugas itu policy atau prosedur apa? Job desk mulai. Job description itu berarti berbicara masalah apa? Responsibility dan otorisasi ya. Dan itu sudah standar. Oh boleh, silakan dibuat sendiri dengan best practice yang ada. Tugasnya apa sih? Misalnya contoh, kalau ada insiden, ada kejadian, ini siapa yang berhak untuk melakukan investigasi? Gitu ya? Apakah security officer-nya? Ya kan? Terus siapa nanti yang melakukan verifikasi terhadap insiden tersebut, apakah sudah dijalankan kontrolnya atau belum? Responsibility sampai ke sana, otorisasi dan responsibility. Ya. Terus job responsibility-nya apa lagi? Melakukan meeting terkait terhadap keamanan informasi yang reguler dilakukan 1 bulan sekali dengan para security officer-nya. Menetapkan atau membuat mereview risk assessment. Seperti itu kan, tuangkan dalam sebuah job desk ya, yang berisi mengenai otorisasi, wewenang, tugas dan tanggung jawabnya. Apa job desk sudah dievaluasi periodik seperti policy juga? Seharusnya sih dievaluasi ya, tetapi di sini nggak ada ngomong suruh dievaluasi sih, Pak. Cuma seharusnya dievaluasi. Contohnya adalah misalnya banyak insiden dalam 6 bulan ini insiden itu banyak gitu. Insiden keamanan informasi banyak gitu. Dan setiap bulan selalu bertambah bukannya berkurang. Nah ini kan seharusnya job desk-nya bisa direview lagi, ada yang kurang apa nih di job desk ini. Nah, kan? Gitu. Aktualnya sih silakan diatur ya. Dan masalah itu direview atau dievaluasi lagi ya itu tergantung dari organisasi yang menjalankannya. Oke, kemudian mengenai alokasi informasi security ya. Ini berbicara masalah tentang responsibility juga, tanggung jawab juga. Yang 613 ini hubungannya sama seperti 612 ya, cuman dia berbicara lebih bagaimana responsibility-nya dari setiap security officer maupun orang-orang yang terlibat di sana ya, yang terlibat di information security. Oke, kemudian kita lanjut ke 612 Authorization Process for Information Process Facility. Bedanya sama yang atas apa? Kalau yang atas itu kan kita berbicara koordinatornya Pak ya, koordinasinya, komitenya. Nah kalau yang bawahnya ini lebih ke breakdownnya ke bawah, ya, breakdownnya ke bawah. Contoh adalah di operation itu ada departemen headnya, kemudian departemen headnya adalah menjabat sebagai security officer. Tapi di bawahnya kan ada orang DBA-nya, database administrator-nya. Nah itu responsibility-nya pun harus dibuatkan terkait terhadap informasi security ya, terkait terhadap keamanan informasinya. Ya, ini apa yang 51 sama 5 sama 6 ini merupakan sistem kontrol wajib yang harus diterapkan di 2007 itu Pak. Iya Pak, ini kontrol wajib Pak. Mungkin kalau A51 Bapak exclude.
Polisi ya Pak ngomongnya Pak, nggak mungkin. Terus 61 mau bawa exclude ya nggak mungkin, atau 61 berapa? 612 mau bawa exclude ya nggak mungkin lah. Ya. Memang di sini boleh di exclude ya, tapi kan nggak mungkin kalau dibawa exclude kan. Sesuatu hal yang nggak mungkin kalau itu di exclude kan gitu ya. 612 contohnya mengenai information security coordination, nggak mungkin nggak ada coordination sih, nggak ada struktur organisasi terkait terhadap information, nggak mungkin kan. Jadi kita coba lihat ke actualnya aja gitu. Kalau yang kayak e-commerce ya nggak mungkin lah, kita nggak punya e-commerce kok di sini ya, gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau ini sih dibilang wajib ya wajib, tapi nggak dijalankan ya nanti akan bermasalah gitu. Job desk yang tadi saya bilang, Bapak nggak punya job desk untuk DBA terkait terhadap keamanan informasi untuk DBA, gitu kan? Nah itu akan bermasalah. Terus dia kerjanya gimana untuk memproteksi ini? Tugasnya dia apa? Terus wewenangnya dia apa? Gitu. Contohnya tugasnya DBA adalah meremove akses right untuk karyawan yang sudah resign. Ya. Itu kan secara keamanan informasi kan. Kalau dia nggak di remove ya dia bisa masuk kapan aja kan gitu kan. Dia bisa akses kapan saja kan gitu. Nah, kalau itu nggak dibuatin, ya si DBA-nya nggak salah dong, saya nggak punya job desk kayak seperti itu kan. Padahal polisinya ada. Nah, padahal polisinya ada, polisi mengenai removable access right, gitu kan. Siapa yang bertugas untuk meremove itu kan gitu Pak. Ya. Dan nggak mungkin kalau itu kita exclude kan, wah itu bahaya. Nanti kan salah-salah, bukan saya Pak, bos saya Pak. Itu. Oke, 614 ini berbicara masalah ketika ada lokasi ataupun infrastruktur baru. Jadi Bapak harus mempunyai mengenai manajemen terkait siapa sih yang punya otorisasi terkait kalau ada lokasi baru, ada infrastruktur baru yang akan diinstal di DSI atau di Airlangga seperti ini. Nah, manajemen itu harus jelas, otorisasi manajemennya harus jelas. Siapa project manajemennya, manajernya, siapa yang mengerjakan ini, tugas tanggung jawabnya apa, pekerjaannya apa, lingkup kerjaannya apa, itu harus jelas. Kemudian A615 ini berbicara masalah confidentiality agreement. Nah, selama ini Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah menandatangani namanya confidential agreement atau yang biasa disebut dengan NDA, non disclosure agreement. Sudah pernah? Sudah semua tanda tangan di sana. Dan secara enforce legal ada nggak di sana? Misalnya sampai ada orang Bapak menyebarkan informasi rahasia ke kompetitor. Apa enforce legalnya? Apa punishment legalnya? Ada nggak di agreement itu? Seharusnya agreement berbicara seperti itu ya, non-disclosure agreement. Ya, bukan hanya dia bilang, ya kami akan mentaati semua peraturan ini. Gitu kan. Seharusnya nggak sampai di situ kan. Karena guidance-nya bilang bahwa memang harus ada secara enforce legal ketika ada security breach yang dilakukan oleh personel tersebut. Nah kalau nggak ada seperti itu, terus apa ininya impact-nya bagi dia? Nggak ada kan? Ya sudah, saya informasiin aja lah. Gitu kan? Nah ini seharusnya kalau memang tidak ada seperti itu, mungkin nanti bisa dimodifikasi lagi agreement non-disclosure agreement Bapak dengan DSI. Harusnya ada yang berbicara enforce legal, karena biasanya orang orang kita ya itu kalau nggak ada enforce legal ya sudah, ya kan? Nggak ada takutnya gitu loh. Orang nggak ada ininya kok, nggak ada sanksi buat saya kok, kenapa saya harus takut gitu. Akhirnya dia apa ya, terjadilah security breach tadi. Nah,
seharusnya agreement sudah mengarah ke sana. Bukan hanya sekedar ya saya paham dengan apa kerahasiaan dan bla 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 dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar itu, tetapi enforce secara legal harusnya bisa masuk ke dalam agreement itu. Ini lebih internal gitu. Ya, ini masih internal Pak. 61 ini masih ngomong internal. Ya, aneks 6 ini masih ngomong internal. Ya. Karena tadi Pak, biasanya sistem kita sudah bagus mengenai pengamanan informasi ya. Nah, tapi kadang-kadang adalah etik atau moral dari si employee-nya ini yang kurang gitu. Akhirnya kenapa standar meminta itu ya? Dibuatkan seperti itu, tapi tujuannya ya jangan hanya etiknya aja diminta, tapi secara legal juga harus di-enforce gitu kan, supaya dia juga paham bahwa ini adalah melanggar gitu. Informasi rahasia yang ada di DSI itu sebarkan orang lain, terus nggak ada sanksi apa-apa bagi yang menyebarkan, ini bahaya. Ya, orang akan terus melanggar gitu. Ya. Oke, kemudian contact with authority. Ya. Contact with authority maksudnya begini Pak, adalah kita harus punya kontak person atau kontak group terkait jika ada insiden. Contoh misalnya ada kebakaran di ruang data center, kita harus punya kontak personnya atau kontak grupnya, siapa yang harus kita hubungi. Apakah kita perlu memanggil PDK, Dinas Pemadam Kebakaran? Terus apakah kita juga harus memanggil pihak gedung untuk mengaktifkan file sistemnya? Ya, ya. Terus kita juga perlu berhubungan dengan polisi jika memang ada personel yang membocorkan rahasia. Nah itu masuk ke dalam contact with authorities. Siapa? Gimana Pak? Ilmunya nggak ada. Nah seharusnya sih kita uji coba ya kalau kayak gitu, jangan maksudnya alternatif number lah ya. Kalau bisa phone number, handphone number, mobile number dari si pejabatnya itu gitu. Kemudian A617 berbicara masalah contact with special interest group. Maksudnya begini, jika security officer Bapak itu mempunyai forum yang melibatkan orang luar gitu ya. Forum orang luar misalnya mengenai antivirus, ya, mengenai security control yang harus di sharing ke forum tersebut. Nah, ini harusnya di-maintenance gitu. Harusnya dilakukan gitu ya. Tapi kalau tidak ada pun ini bisa no gitu loh. Saya merasa yakin kok bahwa organisasi saya bisa menghandle itu gitu loh. Oh silakan. Ini bisa di-no-kan gitu. Tapi ini supaya manajemen itu tahu apa yang dilakukan oleh si authority tadi saat dia berkomunikasi dengan betul. Jangan ada informasi yang bukan informasinya yang disebar ke mereka enggak. Tapi adalah kita bagaimana kita harus menjaga hubungan itu ke mereka. Karena kan biasanya banyak teknologi-teknologi yang disampaikan di forum itu kan, yang kita tidak tahu gitu loh. Ya kan? Oh ada teknologi ini nih untuk melakukan mengkontrol security network, gitu kan ya? Kita nggak tahu, tapi forum yang tahu gitu loh. Kita ikut forum itu dan forum yang itu tahu, dan dia akan inform ke kita kan. Atau paling gampang gini, ada virus gitu kan, kita nggak tahu nih ada virus, tapi ternyata di luar sudah rame nih ngomongin virus yang sangat bisa menghilangkan data dan lain sebagainya. Dan itu ada di forum itu, dan kita harusnya bisa masuk ke dalam forum itu gitu, supaya kita bisa tahu informasi apa sih terkait keamanan informasi gitu. Ya. Tapi kalau Bapak merasa bahwa saya bisa cari sendiri kok, saya bisa kerjakan itu sendiri kok, nah, ini bisa di-no-kan, silakan. Itu haknya organisasi, itu bisa di-no-kan. Berarti saya nggak pernah ikut forum, ya, nggak pernah ikut kayak kan di internet itu banyak forum-forum mengenai keamanan informasi ya. Nah, Bapak nggak pernah ikut forum itu, ya silakan saja, ini bisa di-no-kan. Karena merasa yakin bahwa kami internal bisa melakukan itu sendiri, gitu. Silakan.
Yang terakhir di Annex 6, satu adalah berbicara masalah independent review of information security. Nah, independent review ini termasuk adalah kalau Bapak mau melihat bahwa sistem saya ini sudah cukup belum sih? Sistem saya ini ada masalah nggak sih? Sistem saya ini sudah efektif atau belum sih? Nah, maka Bapak harus melakukan kontak terhadap organisasi ataupun individu. Contoh, Bapak meminta kami untuk melakukan sertifikasi. Dia masuk berarti kan A618. Karena si auditor akan melihat sistem Bapak sudah well implemented, kurang atau belum efektif. Atau misalnya Bapak punya bekerja sama sama organisasi lain untuk melakukan penetration test, ya, untuk melihat sistem keamanan informasi saya sudah jalan belum sih? Berarti ini tidak boleh dinokan 618, harus ada. Tidak boleh internal audit. Boleh-boleh saja Pak, boleh-boleh saja internal audit, tapi kalau internal audit 618 Bapak dinokan. Enggak, ini maksudnya independen itu betul-betul harus dari luar organisasi. Iya, harus di luar dari organisasi. Ya tadi kayak penetration test, mungkin Bapak punya tim penetration test, tapi Bapak merasa kurang gitu ya, kurang yakin. Oh, saya mau minta organisasi lain untuk melakukan pentest ya yang mereka bisa gitu kan. Jadi, untuk melihat kecukupan apakah kontrol saya sudah efektif atau belum, kontrol saya sudah cukup atau belum. Ini yang 618 ini dalam implementasinya itu apakah perlu didokumentasikan? Jadi misalkan saya meminta orang lain siapa untuk melakukan implementasi itu, kan meminta saja tanpa membuat surat tertulis. Report, nanti hasilnya report hasil pentest ya. Report hasil pentest, report hasil audit, report hasil yang lain itu nanti harus ada. Kalau yang 617 itu 617 itu kan kontak dengan forum, yang dengan forum beda lagi. cepatnya Bukan forumnya nggak perlu ditulis kan? Nggak perlu. Kalau tidak ikut forum. Iya. Kalau Bapak ngikut forum, kita dikasih tahu forum apa yang Bapak ikutin, sampai sejauh mana efektif nggak forum itu ke Bapak. Gitu. Tapi memang kalau guidance-nya sih bilang Bapak harus memaintain forum itu gitu, supaya Bapak juga mendapat new knowledge lagi kan dari mereka gitu. Bukan tidak diperbolehkan, jadi malah justru disarankan untuk mengikuti forum itu. Tapi yang pasti kalau pada mengikuti forum itu jangan terlalu terbuka bicaranya, nanti social engineering lagi. Oh, di tempat kami kayak gini-gini malah cerita gitu kan. Orang tujuannya mau minta informasi malah cerita, oh di tempat kami keamanannya begini. Dia, oh gitu ya, oh iya. Emang backdoornya dari mana aja sih? Oh dari ini, wah dikasih tahu semua. Ya. Jadi social engineering, sebenarnya forum itu kan juga sebagai social engineering ya kan, sebagai social engineering, tapi ya kita harus batasin gitu loh. Forum ini tujuannya adalah supaya saya bisa mendapatkan informasi terkait keamanan informasi itu. Makanya tadi saya bilang, tapi kalau organisasi Bapak, internal Bapak menyatakan bahwa saya sudah yakin kok, saya bisa nyari sendiri, ya silakan. Tapi kalau belum yakin dan akhirnya mengikuti forum, ya forum itu harus di-maintain gitu loh. Nah, ini tadi yang saya maksudkan 617 itu Pak, tadi hanya kontrol ke yang sisi kritiknya tadi apa? Social engineering-nya. 617 nggak ngomong seperti itu, cuman 617 ngomong bahwa kalau Bapak disarankan untuk mengikuti forum-forum seperti itu gitu loh, supaya kita bisa mengupdate informasi terkait terhadap keamanan informasi gitu. Nah, ketika Pak ada misalkan auditor ya, auditor datang, kita harus memeriksa poin 617 ini, kita mendeklarasi bahwa itu iya gitu. Auditor lihatnya gimana? Ya kita akan lihat sampai sejauh mana komunikasi Bapak ke mereka. Ya kan, forumnya kita akan lihat. Bapak bilang kita ikut forum tapi nggak pernah buka website forum itu, sama aja kok. Gimana sih? Auditornya kan katanya Bapak ikut forum, tapi pas kita tanya forum apa? Nah itu Pak, forumnya apa ya? Bingung Pak jadi Pak. Loh katanya Bapak ikut forum, itu di situ dibilang yes, tapi Bapak forumnya nggak tahu website forumnya apa ya? Gitu. Langsung dilihat. Iya, kita akan dokumen apa? Iya kan hasil dari interview itu nanti bisa
bisa ketahuan kan bahwa sebenarnya aktif nggak sih di forum itu. Oke, dari annex 6 ada pertanyaan 611 sampai 618 atau mulai dari 5. Ya. 618 itu kan ketika itu kan kayak referensi dari luar gitu ya. Apakah nanti di kontrolnya itu juga akan apa ya? Reportnya saja. Terus kayak perjanjiannya dengan pentest luar. Iya, nanti ngomongnya kan ada third party kan. Ada third party agreement, ada di lain lagi nih. Bukan di 61 ini. Ini cuma menyatakan bahwa sebenarnya Ibu ada nggak sih kontak dengan independent reviewer itu? Itu cuma ngomong itu doang. Kalau nggak ada ya berarti nggak perlu nanti ada agreement third party gitu. Nanti hubungan dengan kontrol yang lain. Iya, gitu. Ini ada hubungannya dengan kontrol yang lain. Cuma di sini bilang menetapkan bahwa sebenarnya organisasi ini menerapkan 618 nggak sih, gitu kan? Nah, kalau menerapkan 618, mana reportnya? Gitu kan? Mana hasil pentestnya, mana hasil auditnya? Nah, nanti agreementnya ada lagi di bawah nih, external parties masih di bawah. Karena berurut nanti itu, gitu. Ya. Sekarang kita baru ngomongin internalnya di DSI-nya dulu gitu. Ada apa? Benar. Saya melakukan kontak dengan interested party, ya kan? Kalau ada jawabnya yes, ya kan? Ada nggak saya dengan kontak dengan with authorities? Kalau ada yes, kan gitu. Baru sampai di situ aja nih, belum sampai ke agreementnya, nanti ada lagi. Ya. Oke, ada lagi? Sebelum kita ke external parties. Ya. Nah, tadi kita ngomong internal, sekarang kita ngomong eksternal, ya. Pokoknya intinya gini, di luar DSI itu adalah eksternal gitu. Entah dia adalah divisi lain, ya, atau rekanan, vendor, ataupun mahasiswa. Nah, itu adalah eksternal semua dianggapnya. Ya. Oke, A621 bilang bahwa Bapak harus mengidentifikasi terkait terhadap external parties. Ya kan, mengidentifikasi resikonya. Resikonya apa sih yang akan muncul kalau kita pakai vendor mengenai perawatan database gitu kan. Misalnya Bapak meminta vendor A untuk melakukan maintenance terhadap vendor database Bapak gitu kan. Nah, itu identifikasi risikonya. Sama seperti kemarin kita mengidentifikasi risiko mulai dari aset, ya kan, ada aset apa yang dipakai pada waktu mengakses database tersebut, ya, nah itu harus diidentifikasi, ya. Kemudian dari sini bilang addressing security when dealing with customer, ya. Jadi kalau misalnya Bapak ada hubungan ke customer, dalam hal ini adalah end user Bapak adalah mungkin mahasiswa, ya. Nah ini Bapak harus ini juga harus pastikan pada waktu Bapak menyerahkan, misalnya mahasiswa dapat user and password gitu ya, user and password ini, apakah user and password ini memang hanya bisa melakukan satu hal atau dia bisa melakukan semua hal gitu loh, ya kan? Jadi pastikan bahwa itu memang harus dipastikan bahwa pada waktu dengan customer itu sudah nggak ada lagi gitu. Jangan sampai Bapak ngasih, saya customer Bapak, mahasiswa Bapak, Bapak kasih user and password untuk ngisi KRS buat saya gitu ya misalnya. Tapi Bapak bilang ini hanya untuk ngisi KRS Pak, tapi ternyata bisa mengerjakan yang lain gitu loh, bisa mengakses yang lain gitu. Nah itu dealnya harus jelas dulu gitu loh. Eksternal itu ya, kalau ini dirinci satu-satu, namanya mahasiswa sendiri. Ya, mahasiswa itu punya kontrol sendiri semuanya. Ya nanti kontrolnya misalnya pada waktu penyerahan user dan password mungkin kontrolnya diuji coba dulu. Nggak, artinya general atau boleh general, boleh grouping, boleh grup, boleh diperidentifikasi. Enaknya organisasi seperti apa gitu kan? Tidak ada di standar bilang harus one by one, boleh grouping silakan. Jadi misalnya Bapak grup, customer group, ya udah customer group. Customer Bapak grupnya siapa aja di sini? Mahasiswa, divisi lain dalam satu grup gitu kan. Soalnya dia spesifik sekali. Ya.
Contohnya gampangnya gini, Bapak kan suka membuatkan account user bagi divisi lain ya mungkin ya. Ada kan ya? Nah, pada waktu Bapak membuatkan account user ke divisi lain, pastikan bahwa memang dia hanya user. Nah, bagaimana menjamin itu bahwa dia itu hanya user? Itu kan customer Bapak tuh, jangan sampai Bapak kasih ke dia account usernya adalah account user administrator lagi. bukan account user guest atau apa, administrator yang dikasih akunnya. Oke, kemudian membuatkan agreement kepada third party, dalam ini adalah vendor ya. Kalau udah ngomong third party adalah vendor. Ya, agreement dengan vendor ini harus jelas. Ya. Biasanya agreement dengan vendor ini biasanya mereka kasih SLA, Service Level Agreement. Nah, itu bisa dijadikan sebagai agreement dengan vendor. Setelah kita memastikan bahwa kita ada agreement dengan vendor, nanti kontrol lain adalah memonitor SLA tersebut, agreement tersebut. Nah, untuk saat ini dibilang bahwa yang terpenting agreement dengan vendor Bapak lakukan nggak gitu di 623 ini. Kalau lakukan ya jawab yes. Tapi kalau nggak ada agreement, jawab no. Tapi nanti auditornya akan tanya, loh Bapak kalau nggak ada agreement dengan vendor, gimana Bapak bisa memastikan bahwa vendor Bapak sudah bisa mengamankan informasi Bapak? Gitu. Ya. NDA ini non-disclosure agreement ini ke perorangan atau ke perusahaan? Untuk saat ini sih base practice-nya adalah lebih baik ke perorangan, karena mungkin kan setiap pada waktu ada project dia ganti orang kan. Nah, kalau saya selalu menyarankan ke perorangan, ke perusahaan juga dalam bentuk agreement, ke perorangannya dalam bentuk NDA itu Pak, menyetujui bahwa dia tidak akan membuka dan membocorkan rahasia. Jadi ke perusahaannya agreement, ke personalnya adalah NDA tadi. Kalau saya sarankannya begitu Pak. Tapi kalau Bapak merasa bahwa cukup Pak di agreement saja ya silakan. Kalau ke perorangan berarti identitas perorangan itu harus ditandakan juga. Betul Pak. Akan lebih baiknya sebelum dia mengirim orang Bapak harus tahu background dan kompetensi dia. Jangan-jangan dia kirim orang-orang yang nggak punya kompeten misalnya. Terus suruh melakukan perubahan terhadap jaringan Bapak. Wah, tambah hancur Pak. Itu akan lebih baik ya Pak ya. Dan kalau Bapak menjamin, udah nggak usah deh, saya yakin bahwa mereka kompetensinya udah cukup, ya silakan. Itu haknya organisasi. Yang barusan diceritakan tadi di polisi juga ada. Iya, akan lebih baik di polisi akan dimunculkan. Tapi kalau detail gitu kan jadi ribet ya, setiap langkah kita harus selalu. Sepengalaman saya audit, itu mereka lebih cenderung ke orangnya. Agreement ke perusahaan ini dalam bentuk SLA aja, service level agreement, udah cukup itu kan. Tapi ke perorangannya dia tetap membuatkan NDA. Gitu. Tujuannya apa? Ya tadi mengenforce secara legal gitu loh Pak. Kalau misalnya saya vendor Bapak nih, saya dapat tugas dari kantor saya untuk melakukan pekerjaan setting konfigurasi router gitu misalnya. Saya datang, orang kantor saya nggak ngasih tahu bahwa kamu tuh harus jaga rahasia ini loh. Saya nggak dikasih tahu orang kantor saya. Saya datang, saya setting user dan passwordnya. Karena saya nggak diinformasikan dari kantor saya dan juga nggak ada NDA dari Bapak ke saya. Saya bebas-bebas aja dong Pak. Benar nggak Pak? Suatu saat saya bisa intrude dong ke dalam, bisa merinut komputer firewall Bapak ataupun router Bapak. Karena nggak ada yang mengenforce saya untuk jalanin itu gitu. Karena itu kan sebagai salah satu bentuk awareness ya kepada saya nih sebagai vendor Bapak. Dan biasanya kalau Bapak mau bikin gampang, yang pernah saya lakukan, yang pernah saya audit, biasanya NDA itu berlaku 3 tahun gitu loh. Selama 3 tahun itu dia masih tetap bekerja, berarti nggak setiap datang dia harus buat NDA. Masa berlakunya expired itu 3 tahun si vendor itu. Tetap 3 tahun setelah itu dia harus buat NDA baru. Sama seperti saya kalau ngaudit ke bank
Indonesia, terus saya ngaudit ke Astra Honda Motor, itu sebelum saya datang saya dikirimin surat dulu Pak NDA Pak, suruh tanda tangan saya di situ, kasih maaf saya tanda tangan, ada enforce legal di situ Pak, mau takut juga, ngomongnya BI loh Pak. Kalau sampai saya membocorkan semua resiko dia ke orang lain, wah bisa bocor kan? Yang ada saat ini masuk ke penjara Pak. Enforce-nya ke sana gitu loh. Ya, enforce secara letter lah Pak ya. Belum pernah ada yang di pengadilan. Nah ini tergantung organisasi. Sampai sejauh mana organisasi itu mau melanjutkan terus gitu loh. Kadang-kadang kalau organisasi bilang kehilangan 100.000 nanti bisa kehilangan 1 juta saya gitu. Ngelapornya dan lain sebagainya kan gitu kan, ke pengadilan gitu kan, pikirnya kan begitu kan, ya kan? Ya kembali lagi sih ke arahnya kata, tapi ya intinya bahwa kita ada enforce legal dulu lah, seenggaknya buat shock terapi bagi siapa? Bagi saya sebagai vendor Bapak, ada shock terapi dulu kan, gitu loh. Kalau nggak ada shock terapi gimana dia mau aware kan? Gitu. Oke, 62 ada lagi nggak ya? Oke, 62 hanya 611, 612, 613. Oke, dari 62 ada pertanyaan atau kita lanjut ke A7 mengenai aset manajemen. Itu hanya untuk eksternal atau internal juga perlu NDA juga? Tadi saya sampaikan ke Bapak, yang perlu adalah internal. Di standar yang minta adalah internal. Kalau eksternal itu dalam hal ini perusahaan ya agreement tadi Pak. Tapi kalau Bapak mau sosialisasikan ke dalamnya ya silakan. Enggak, orang-orang kita juga harus ada NDA juga. Iya, makanya saya tanya ke timnya Bapak nih, punya NDA enggak? Punya NDA enggak? Tadi kan saya pertama awalnya kan gitu. Saya tanya, pernah tanda tangan NDA enggak di sini? Saya tanya kan gitu kan. Karena itu memang kewajiban Pak, kewajiban perusahaan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke aset manajemen. Aset manajemen ini ada A71 mengenai responsibility for asset ya. Nah, saya rasa ini Bapak sudah paham ya. Tujuannya adalah untuk memaintain dan memproteksi aset organisasi ya. Jadi pertama, bagaimana kita bisa melakukan inventory terhadap aset-aset Bapak yang ada. Ya. Nah makanya kenapa tadi saya bilang perlu adanya security officer di tiap departemen, kan dia yang tahu aset di tempat departemen saya ini apa aja, kan dia yang tahu kan. Itu loh. Nah kalau misalnya yang harus nyari juga adalah security coordinationnya, koordinatornya ya capek nih. Setiap departemen dia tanya-tanyain. Ini capek. Minta tolong security officernya yang di setiap departemen untuk melakukan inventory terhadap aset yang ada. Semua aset ya, semua aset yang ada di inventory dulu. Ya. Mau grouping silakan, misalnya grouping hardware. Oke, hardware ada apa aja sih inventory hardware di departemen A? Oh ada laptop, ada USB, ada apa. Di inventory dulu kan. Oke. Nah setelah diinventorikan, kemudian Bapak lakukan siapa pemilik aset tersebut, maksudnya yang bertanggung jawab terhadap aset tersebut. Ya. Nah terus A713 berbicara masalah serah terima pada waktu aset tersebut diserahkan ke orang yang dituju tadi. Nah pertanyaan saya, kalau account user itu sebenarnya aset bukan Pak? Aset ya. Itu juga harus teridentifikasi kan. Ada berapa account user di departemen ini? Ya, tanpa harus menunjukkan user-usernya, tapi account usernya ada berapa yang sudah teridentifikasi. Ya, kan? Nah terus bagaimana mengenai serah terima aset tersebut? Contoh,
kalau Bapak membuatkan account user terkait terhadap account user Windows dan account user email, gimana nih tata caranya di sini? Telepon, user dan passwordku ini ya. Apakah seperti itu? Atau Bapak taruh dalam satu amplop, kemudian amplop itu diserahkan secara tertutup ke usernya. Nah, aturan itu harus jelas. Aturan itu harus jelas. Memang tidak diperbolehkan adalah via phone ya. Setidaknya si administratornya informasiin ke usernya, user kamu namanya Pak Ijo, passwordmu adalah 1234. Nah. Sebelahnya tahu kan? Sebelum dia pakai dulu sama sama sebelahnya. Dia ganti cek passwordnya. Bayar lagi. Nah, yang sudah pernah yang sebagai sharing knowledge saja, biasanya mereka membuatkan satu amplop. Dan aturan mainnya jelas, amplopnya di-seal, ya, kemudian diserahkan kepada usernya. Nah, itu sebagai acceptable of use asset kan? Penyerahan itu ya. Banyak buang kertas. Hah? Banyak buang kertas. Secara enviro iya. Secara lingkungan buang kertas. Tapi ya kembali lagi dicari cara yang lebih aman gimana, kan nggak mungkin Bapak caranya nelpon, wah ini kan malah bahaya. Email angkanya belum jadi. Emailnya belum jadi. Ya kan? Gimana nih mengatur itu kan? Nah, aturan mainnya harus jelas. Ada di acceptable use of asset tersebut. Ya kan? Oke, A71 ada pertanyaan. A71 sebelum kita lanjut ke A72. Ya ini tuh Pak, jika yang A713 itu berpindah tangan, misalkan akun orang pejabat misalnya, pejabatnya ganti terus, sementara akun itu akun pejabat. Nah, itu aturan mainnya harusnya Bapak harus ada. Kalau secara best practice sih harusnya dia buat akun baru. Akun baru ya? Iya. Akun baru. Tapi urusan organisasi kan? Iya, urusan organisasi. Mau bagaimana? Passwordnya barcode-nya tetap aja. Ya, jelas itu. Kalau bicaranya sebenarnya kan nanti Bapak bisa kontrolnya nanti di password manajemen, Pak. Bapak bisa mainin di password manajemen. Buatkan aging passwordnya adalah 2 bulan kan buat semua orang. 2 bulan berusaha. Ya kan pada waktu ada pergantian pejabat, ternyata pejabat itu tidak menggunakan akun itu selama 2 bulan, otomatis kan passwordnya harus di reset kan? Ya kan? Dia akan tanya dong ke Bapak dong, password saya di mana nih? Kok nggak ada bisa? Bapak kasih lagi kan dalam seal lagi kan? Nah, aturan main itu loh yang harus di. Iya, rulesnya yang harus jelas ya. Seperti itu monitor itu bahwa sekarang sudah ganti pejabat dan sebagainya harus selalu ada notifikasi ke kita. Kalau enggak, iya. urusannya sangat banyak, kemudian hal seperti itu kan seringkali lewat. Nah, kadang-kadang ada yang seperti ini Pak, dikasih nih emailnya ke pejabat tersebut gitu kan. Terus pejabat itu kan nggak tahu nih bahwa Bapak sudah mengimplementasikan SMS kan. Terus dia suruh buka sekretarisnya, buka aja sih. Itu isinya user sama password kok gitu. Tapi itu tanggung jawab dia ya. Itu tanggung jawab di luar. Yang terpenting Bapak adalah sudah melakukan itu gitu. Implementasi terhadap SMS Bapak sudah jalan seperti itu. Gitu. Itu urusannya dia nanti mau seperti apa itu urusannya. Bukan. Kalau untuk sistem massal apakah memang ada cara yang paling efektif? Sistem massal maksudnya gimana Pak? Misalkan seperti sekarang ini kita memberikan user password untuk 30.000 mahasiswa. Itu semua dikirim surat itu satu atau bagaimana gitu? Kalau tadi itu ngomongnya adalah dealing dengan customer Pak, bukan di sini. Itu kan dealing dengan customer kan. Kalau yang mahasiswa tadi Ini internal. Kalau ini kan internal nih ngomongnya Pak. Aset manajemen yang di. Tapi tetap saja ketika kita memberikan user dan password kan juga harus Benar. Tadi kalau tadi ngomongnya ke ini Pak, ke annex 662 Pak, addressing security when dealing with customer tadi. Gitu loh. Gimana aturan mainnya? Ya
Ya kan? Aturan mainnya yang saya buat adalah untuk untuk customer. Misalnya Bapak punya kriteria ada tiga level, administrator, user, sama yang paling terakhir adalah end user. Nah, pastikan bahwa si mahasiswa itu hanya punya yang paling terakhir. Kontrolnya kan di situ kan. Jadi siapapun mahasiswa itu tukar-tukeran password, ya dia cuma hanya sebagai end user kok, dia nggak bisa gitu. Kontrolnya kan di situ. Itu dealing dengan customer, Pak. Tapi kalau yang ini adalah terkait di internal Bapak. Ya tadi dealing dengan customer seperti apa? Oke? Kalau yang untuk itu pegawai yang keluar atau pensiun, gimana? nanti kan Aturan mainnya nanti ada di 8, aneks 8, yaitu mengenai ketika karyawan itu sudah resign. Ada bukan di sini. Di sini kita cuma disuruh, Bapak suruh inventory aset yang ada di internal Bapak, kemudian ownership-nya seperti apa, kemudian bagaimana aturan main penerimaan user tersebut. Itu aja udah. Nanti yang tadi Bapak tanyakan, yang resign ada di aneks 8 nanti, Pak. Oke, kalau tidak kita lanjut ke aneks 7.2. Nah, klasifikasi guidelines. Nah, ini yang diminta oleh standar. Jadi seharusnya Bapak punya guidelines untuk jenis informasi Bapak. Kayak kemarin kan sudah sampaikan ya. Pada umumnya informasi itu cuma ada 3. Satu adalah confidential, satu adalah internal only, satu adalah public. Tapi kan kadang perusahaan suka membuat lebih lagi gitu kan. Ada yang seperti confidential, internal use sama public. Tapi biasanya ya umumnya hanya 3 sebenarnya. Confidential, internal use sama public. Nah, ini harus kita klasifikasi. Mana sih sifatnya yang konfidensial? Apa sih syarat sebuah informasi itu menjadi konfidensial itu apa? Bapak harus tetapkan. Klasifikasinya seperti apa? Masa semuanya mau dijadikan dianggap sebagai konfidensial? Ya susah nanti. Aksesnya susah. Ya kan? Itu klasifikasi itu harus Bapak tetapkan. Ya. Apa sih syaratnya untuk menjadi sebuah informasi itu sebagai internal use? Apa sih syaratnya bahwa informasi itu sebagai publik? Itu harus Bapak tetapkan guidance itu. Kalau nggak ada guidance itu jangan jadi opini ya. Oh ini informasi ini rahasia nih, gitu loh. Jadi semua informasi semuanya rahasia semua di sini kan. Yang bahaya storage Bapak muatnya untuk semua rahasia itu kan. Gitu, ya kan? Contohnya adalah network configuration. Apakah itu konfidensial? Menurut Bapak konfidensial, Pak. Soalnya kalau sampai itu diambil sama orang, terus orang bisa intrude ke network kita, bisnis kita nggak jalan, Pak. Benar, itu konfidensial. Ya. Network configuration. Router configuration gimana? Sama, Pak, konfidensial. Nah, kemudian hasil penetration test. Konfidensial nggak menurut Bapak? Bagi saya konfidensial, karena apa? Sampai orang tahu tentang penetration test hasilnya seperti apa, berarti orang itu akan coba kan? Kalau dia masuk, dia bisa menjadi student di saya Bapak. Nah, klasifikasi mengenai konfidensial, internal use, public itu diserahkan ke Bapak atau diserahkan ke organisasi. Contoh website itu menjadi konfidensial nggak? Untuk keperluan knowledge management, di sisi mana konfidensial itu boleh di-sharing, di sisi mana yang boleh di-sharing gitu ya. Keperluan knowledge management supaya tidak terlalu banyak energi untuk mempublikasikan. Gimana titik optimumnya? Karena kalau konfidensial itu otomatis kan disimpan hanya orang-orang tertentu saja. Betul. Untuk knowledge management itu beberapa orang juga perlu tahu dan sebagainya, itu ada nggak mekanisme optimumnya gitu?
Yang pasti ketika sebuah informasi itu bisa menyebabkan, kan kita sudah sampaikan pada waktu kita menilai value, ingat nggak nilai value apa? Value aset, ya kan? Pada waktu aset itu dikatakan konfidensial, maka dia adalah high, kan? Nah, itu nggak bisa dimasukkan di dalam hanya orang itu saja namanya yang kita. Iya, intinya gini Pak, kalau saya sampaikan prinsipnya bahwa pada waktu kita menetapkan bahwa informasi saya ini adalah konfidensial, ya harus dilihat lagi masuk nggak ke dalam kriteria konfidensial, syarat konfidensial yang sudah Bapak tetapkan. Kalau dia bisa mengakibatkan loss, bisnis loss, itu konfidensial. Tetapi kalau dia tidak mengakibatkan bisnis loss, dalam arti kata dia hanya beberapa fungsi saja yang bermasalah, itu menjadi internal use. Tetapi kalau nggak ada efeknya sama sekali ke bisnis, itu bisa menjadi. Kalau dianggap bahwa seluruh orang DSI ini adalah core untuk mengamankan data, sehingga apapun yang ada di sana itu bisa di-sharing, itu bermasalah. Apapun informasinya. Jadi ketika saya anggap ya bahwa karena di UNER ini DSI adalah pusat daripada keamanan data IT, pusat pengelola IT-nya, maka orang yang ada di DSI adalah orang-orang yang core daripada keamanan data IT. Artinya bahwa apapun yang ada di sana ada kebutuhan knowledge management supaya semua orang paham kondisi yang ada. Maka di situ dianggap bahwa level keamanan, level pengetahuan, level pemahaman dari tingkat security yang paling rahasia pun itu akan di-share. Seberapa jauh ini bermasalah, seberapa jauh ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Iya, tadi saya sampaikan Pak, kalau misalnya semua orang DSI harus mengetahui semua yang bersifat konfidensial, kan akan bahaya lagi Pak. Gitu loh, akan lebih membahayakan lagi. Tapi kalau misalnya contohnya gini, ada orang yang internal use ini contohnya adalah gini Pak. Informasi yang sifatnya internal use adalah contohnya mungkin laporan insiden atau laporan audit, internal audit, itu kan internal use, hanya orang internal saja yang boleh baca, di luar nggak boleh. Tetapi dia sifatnya nggak konfidensial, karena pada waktu si dokumen internal audit itu dibawa kabur orang, nggak akan menyebabkan bisnis loss kan Pak? Benar nggak? Itu loh Pak. Kita harus lihat bahwa kalau konfidensial itu memang itu mengakibatkan bisnis loss gitu. Kalau terjadi ancaman itu akan menjadi bisnis loss gitu Pak. Ya, sekarang kita pikirkan saja kalau network konfigurasi diambil dicuri oleh si vendor, ya kan? Vendor itu dicuri oleh vendor dan Bapak sudah nggak boleh sama lagi sama vendor itu. Ini kan yang dia bisa include ancamannya bisnis loss nggak? Bisnis loss, networknya mati kok. Oke. Kemudian information labeling dan handling ini masih sama ya Pak. Yang tadi dari hasil klasifikasi itu, maka nanti Bapak akan melabel informasi-informasi itu dengan label yang sesuai dengan klasifikasi yang sudah Bapak tetapkan. Oke. Ya. Iya, kalau misalnya gini kita ngomongnya hard copy lah, ngomongnya ya. Hasil penetration test hard copy. Kalau memang dia harus konfidensial, Bapak label bahwa itu konfidensial. Bagaimana menghandling konfidensial itu? Konfidensial informasi. Harus punya storage khusus, harus terkunci. Kuncinya diberikan ke otorisasi orang yang sudah ditunjuk, kan gitu ngomongnya. Handlingnya harus kita bicara digital mungkin dari sisi security. Dari sisi lock-on-nya, user token-nya di mana gitu Pak. Ya. Handling dan labeling ini harus diatur, aturan mainnya harus dibuatkan. Oke, kemudian kita mengarah ke A8 Pak. Nah,
A8 kemarin sudah sedikit ya. Saya jelaskan ke Bapak. Banyak. Ya. Jadi di standar meminta sebelum personel atau subkontraktor itu masuk, tekanan itu masuk, ada aturan mainnya. Prior invoice